Oke, selamat pagi kawan-kawan semuanya. Oke, kali ini kita review Sony Cybershot ya, DSC W800 atau DSC W800 ya. Ini 20.1 megapiksel, 5 kali optical zoom, 26 mm wide angle lens, dan HD movie 720 pixel ya. Oke, ini adalah kameranya, kamera pocket ya, kamera pocket DSC W800 atau W800. Ini simple, kecil, pakai Sony. Oke, kita hidupkan. Ini sangat clear ya, sangat clear. Oke, akan tetapi kita coba nih ambil shot. Nah, jadi kita harus menunggu lama ya, tidak cepat ya. Tidak cepat, jadi sangat tidak menyenangkan ya kalau kita perlu syuting yang cepat ya. Jadi dari shoot ke shoot yang berikutnya itu memerlukan beberapa detik ya, tidak otomatis. Nah, jadi harus menunggu dulu ya. Ini fitur-fiturnya lengkap juga. Akan tetapi masalahnya nih, kalau mau review, jadi kalau mau review apa yang maksudnya kita mau melihat apa yang sudah shoot bagus atau tidak, ini agak sulit ya, agak susah. Jadi kita harus ke menu dulu ya, ini menu, terus ke easy, itu ya, macam-macam ini, macam-macam, agak ribet ya. Terus ini chargingnya langsung pakai ini ya, walaupun ada baterai. Ini kita kasih mati dulu, ada baterai sini sama memori ya. Ini baterai, memori, tapi ini tidak perlu charging box ya, cuman ini langsung dengan kabel data ya, langsung cas, langsung masuk semacam ini lah. Macam ini. Nanti kita dengan komputer kah atau dengan apa ya, bisa nyala tandanya ini charging ya. Ini untuk Sony ya, kecil, kamera pocket ya. Itu Sony 5 kali optical zoom ya. Ini untuk Sony. Nah, sekarang kalau untuk untuk edit, ini agak ribet ya. Ini edit ribet, apalagi kalau kita ambil banyak foto yang perlu di edit ya, mencapai ratusan ya. Ini saat ini saya sedang edit foto ya. Ini kelemahan dari Sony ini, kalau edit foto nih, edit picture ya, dengan Microsoft Office 2010. Contohnya nih, kita klik sini, edit, kita dokumen small ya, oke. Terus kita save as. Nah, ini kita ke 100 sampai berapa nih, 90 sudah sampai 101 ya. Jadi seperti inilah cara editnya, tidak bisa overwrite ya, jadi kita harus save dulu dengan kasih nomor atau nama yang lain ya. Kita langsung edit.
macam ini. Jadi kita harus save dulu. Kalau tidak bisa override ya, saya kasih nomor 102. Save macam ini. Oke, bayangkan nih kalau sampai ratusan. Bisa saya sekarang ini saya ambil foto yang perlu diedit ini nyampe 300 ya. Sekarang baru 100, bayangkan lama sekali ya, karena tidak bisa override ya, sangat tidak nyaman ya. Oke, ini tapi terpaksa karena memang kamera lama ini sudah rusak ya. Itu untuk Sony ya, jadi sangat tidak efektif, lama untuk editing, walaupun fiturnya lengkap juga. Sebaliknya dulu saya pakai Canon ya, Canon EOS 1A5 ya. Ini sama 20, ini sini beda satu saja, 20.0 megapiksel 28 nm, sementara Sony ini 26 ya, ini 28 mm ya. Oke, LCD-nya 2.7 inci ya. Ini kalau ini cara ngambil cepat ya, ini udah rusak. Jadi ngambil dari shoot ke shoot yang berikutnya itu sangat cepat ya. Itu jadi sangat cepat sekali. Ini udah rusak ya, LCD-nya udah ini cepat. Terus lagian kalau satu hal lagi yang kelebihan ini Canon ini adalah seandainya kita mau review, jadi kita cuman langsung ke itu aja, langsung klik ini, sekali klik langsung tuh bisa melihat lah. Berbeda dengan ini Sony nih ya. Sony kita harus pergi ke menu dulu ya. Kalau ini tidak langsung ke menu, langsung saja langsung klik yang ini ya, tidak perlu ke menu. Terus editing juga ini sangat cepat ya, karena bisa override ya, jadi langsung bisa kecilkan ya. Jadi kalau kita edit ratusan foto juga bisa cepat ya, berbeda dengan Sony. Sony ini ribet ya. Oke, itu untuk review ini Sony, ini Canon ya. Jadi saya objektif ya, tidak subjektif. Jadi tapi demi kenyamanan saya lebih suka ini Canon ya. Cepat kerja, cepat edit, cepat selesai ya. Kalau mungkin 1-2 foto saja yang perlu diedit mungkin tidak masalah ya. Tapi masalahnya kalau sampai ini ratusan begini seperti ini sangat susah, ribet ya. Walaupun mungkin ya nggak soal gambar itu hampir sama, tidak ada beda. Ini ribet ya, ini macam ini, klik ke sini, edit, oke. Kita save as ya, save as-nya kita tidak bisa override, jadi kita kasih kode yang atau kasih nama yang lain. Itu yang bikin ribet ya, tidak bisa override ya. Macam ini kita sangat susah ya, 104, jadi lama kerjanya, lama. Kalau itu tidak bisa langsung. Oke, kalau untuk ini, kalau untuk Canon charging kita buka ini ya, kita baterai buka, ini memorinya kita buka baterai, kita ada di sini yang ini ya, kita pakai masuk ke sini ya, masuk sini macam itu. Jadi kita baterainya dibuka. Kalau ini tanpa dibuka baterai bisa langsung cas ya, karena memang tidak disediakan padnya ya, tidak charger pad, tidak disediakan.
Oke, itu adalah review untuk Sony, atau mungkin bisa juga comparison ya, in between Sony dan Canon ya. Masing-masing ada kelebihan tentu, tapi saya lebih suka Canon ya. Ini mudah, yang ini mudah sekali ya. Canon mudah sekali untuk editing ya, terus ambil gambar juga cepat tanpa perlu menunggu lagi, dan tidak walaupun goyang sedikit ini, tapi gambar masih bagus ya. Kalau ini memang harus fokus, tidak boleh goyang ya. Kalau goyang langsung blur ya. Itu untuk Sony sama Canon ya. Oke, itu saja. Saya ucapkan terima kasih ya. Ini mungkin maaf ya, ini saya review cepat saja. Oke, mungkin saya senang sekali seandainya kawan-kawan bisa like atau subscribe ya, atau share dengan kawan-kawan yang lain ya. Oke, jadi ini adalah review untuk Sony. Terima kasih.